Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nastamir dirasatana hadzal yaum hayya nafa'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaifa halukum jami'an? Bi khairi walhamdulillah. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam mengerjakan amalan yaumi yang sudah diberikan oleh pembina asrama. Karena kita hidup di dunia ini bagaikan es batu. Jika tidak kita gunakan dengan baik, dia akan tetap meleleh. Begitupun dengan umur kita, jika tidak kita gunakan dengan baik, dia akan tetap berkurang. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur yang panjang, maka mari kita bersama-sama untuk mempergunakannya dengan baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai beriman kepada hari akhir. Tujuannya yang pertama, agar nanti anak-anak ustazah bisa mengetahui apa itu makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, periode hari akhir. Yang ketiga, yaitu mengetahui apa dalil beriman kepada hari akhir. Dan yang keempat, apa hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan, sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 177. Dan hari pembalasan sesuai dengan surah Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat kita simpulkan, beriman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta beserta isinya pada suatu saat nanti akan mengalami yang namanya kehancuran. Dan kita meyakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang abadi dan kekal. Periode hari akhir. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah bumi ini dihancurkan beserta isinya, maka terjadilah hari kebangkitan. Hari proses dibangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya masing-masing. Kemudian yang kedua, yaitu Yaumul Hars. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita setelah kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing. Yang ketiga, yaitu buku catatan. Semua manusia akan memegang buku catatan atau buku perjalanan selama hidup yang telah dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Apakah kita melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang buruk? Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita amal perbuatan yang sudah kita lakukan yang akan dihisab di akhirat kelak. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Yang mana pada saat itu seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi pada hari itu. Yang kelima yaitu As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di akhirat di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya tergantung amalan kita masing-masing. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza. Pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah amal perbuatan kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan timbangan, maka pada hari itu pula kita sebagai manusia dibagi menjadi dua golongan. Apabila kita menjadi seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan balasan berupa surga. Semoga kita menjadi bagian atau menjadi golongan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Jika selama hidup kita di dunia ini kita banyak melakukan kemaksiatan, kita banyak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan balasan yang setara, yaitu neraka. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan hamba ini. Dalil beriman kepada hari akhir.
Di dalam Al-Quran, sangat banyak ayat yang menceritakan tentang hari akhir ini. Salah satunya surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Artinya, berselindung diri aku kepada Allah, jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Yang kedua, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang yang beriman terhadap kenikmatan yang mereka dapatkan di akhirat kelak yang tidak dirasakan di dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu senantiasa termotivasi dirinya untuk beramal dengan ikhlas. Yang kelima, yaitu senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Yang keenam, yaitu menjauhkan asumsi-asumsi yang mengkiaskan dunia, apa yang ada di dunia ini dan apa yang ada di akhir. Jadi dapat kita simpulkan, kita sebagai seorang hamba harus meyakini akan adanya hari akhir, hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan, mari kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan amalan-amalan yaumi kita. Intahal waktu, hayya naqtatim bikiratil hamdalah. Syukran jazilan ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.